Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal penyisihan Olimpiade Matematika HUT Spanega Omega 2026 Part 3, soal 11 sampai 15 pilihan ganda. Soal 11. Ini tentang pola bilangan. Barisan aritmatika adalah urutan angka yang memiliki selisih atau beda tetap antara dua suku yang berurutan. Contoh 4, 10, 16, 22, dan seterusnya. Diberikan barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 11 dan suku ke-8 adalah 26. Suku ke-20 barisan tersebut adalah. Nah, ini informasi yang ini cuma contoh dan definisi barisan aritmatika. Nah, soalnya itu baru mulai yang ini nih, diberikan barisan aritmatika dengan suku ketiga 11 dan seterusnya ini. Nah, kalau kita amati dari contohnya dan juga definisinya, urutan angka yang selisih atau bedanya tetap. Contohnya yang ini nih, 4 ke 10 ini kan nambah 6, 10 ke 6 ini nambah 6, 6 ke 22 ini juga nambah 6. Artinya bedanya atau selisihnya itu 6. Setelah itu kita masuk ke soal. Suku ketiga itu 11. Suku ketiga biasanya kita lambangkan dengan U3, itu adalah 11. Dan suku ke-8, 26. Suku ke-8, nah setelah U3, ini kan ada U4, U5, U6, U7, U8. Nah, karena kita nggak tahu bedanya berapa di barisan yang di soal ini, maka kita misalkan aja bedanya adalah B. Nah, suku keempat itu suku ketiga ditambah B, yaitu 11 ditambah B. Suku kelima nanti 11 ditambah 2B. Suku keenam 11 ditambah 3B. Suku ketujuh itu 11 ditambah 4B. Suku kedelapan 11 ditambah 5B. Nah, di sini U8-nya adalah 26. Nah, ini kita sama dengankan 26. Kemudian 11 kita pindah ruas ke sana, jadi pengurang sehingga bisa ditulis 5B sama dengan 26 dikurangi 11. 5B sama dengan 15. B sama dengan 3. Nah, kalau kita amati lagi, ini tadi urutan ketiga, ini urutan ke-8, bedanya kan 5. Beda urutannya. Nah, nambahnya sebanyak 5B. Beda urutannya 5, tambahannya 5B. Nah, sekarang nih, untuk mencari suku ke-20, kalau kita udah punya U8, buat jadi suku ke-20, 8 ke 20 itu lompat 12 kan? Berarti nanti U20 itu U8 ditambah 12B. Berarti U20 sama dengan U8-nya diganti dengan 26, 12, B-nya diganti yang udah kita hitung tadi, 3. Sama dengan 26 ditambah 36, yaitu 62. Lanjut, soal nomor 12. Ini tentang kombinatorika. Rapat dihadiri oleh 4 siswa perwakilan kelas 7, 3 siswa kelas 8, 2 siswa kelas 9, seorang guru, dan ketua OSIS. Acara tersebut berlangsung di salah satu ruangan menggunakan meja bundar. Jika perwakilan siswa harus duduk bersamaan sesuai dengan kelasnya, dan ketua OSIS harus bersebelahan dengan guru, maka banyak susunan berbeda tempat duduk yang dapat diatur panitia adalah titik-titik susunan. Nah, ini kita tahu nih ada berapa kelompok dulu. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian guru dan OSIS ini harus jadi satu kelompok karena guru dan OSIS harus berdampingan nih. Berarti ada satu kelompok lagi. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok yang akan duduk mengitari meja bundar. Kelompok pertama, kelompok kelas 7, kelompok kelas 8, kelompok kelas 9, sama guru dan ketua OSIS. Banyak cara menghitung urutan kelompoknya ini.
itu bisa dihitung dengan cara permutasi siklis. Permutasi siklis itu rumusnya N dikurangi 1 faktorial. Tanda faktorial ini artinya perkalian bilangan bulat secara menurun dari bilangan itu sampai 1. Kalau ini ada 4 kelompok, berarti banyak caranya adalah P4 siklis, yaitu 4 dikurangi 1 faktorial. 4 dikurangi 1 karena dikurung dihitung dulu. 3 faktorial. 3 faktorial itu dihitung dengan cara 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Nah, kemudian kita hitung banyak cara masing-masing kelompok untuk duduk bersebelahan. Kelompok kelas 7. Kelas 7 ada 4 orang. Nah, banyak caranya ada 4 permutasi 4, yaitu 4 faktorial. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 24. Kemudian yang kelas 8. Kelas 8 ada 3 siswa, berarti ada 3 permutasi 3. Nah, berarti 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. 6. Kemudian yang kelas 9 ada 2, berarti 2 permutasi 2, yaitu 2 faktorial sama dengan 2 kali 1, 2. Kemudian yang guru dan OSIS ada 2 orang, sama 2 permutasi 2 lagi, sama dengan 2 faktorial, 2 kali 1, sama dengan 2. Nah, kok rumusnya beda? Permutasi yang ini kok 4 faktorial gini aja, 3 faktorial aja, sedangkan yang siklis tadi N dikurangi 1 faktorialnya. Nah, kalau siklis tadi kan susunannya mengitari meja bundar, sedangkan permutasi ini digunakan untuk posisi berjajar, jadi tidak perlu dikurangi 1. Nah, sekarang banyak cara mereka duduk masing-masing kelompok. Dengan banyaknya susunan kelompoknya sudah kita hitung. Nah, sekarang kita menghitung banyak susunan totalnya, yaitu banyak susunan kelompoknya dikalikan dengan banyak susunan masing-masing kelompoknya. Berarti 6 kali 24 kali 6 kali 2 kali 2. Hasilnya 3.456. Kita tandai jawabannya. Selanjutnya nomor 13. Diberikan 4 bilangan ABCD jika rata-rata A dan B 1055, B dan C 1166, C dan D 1277, maka rata-rata A dan D adalah. Nah, ini tentang rata-rata dua bilangan. Rata-rata dua bilangan sebenarnya sudah diajarkan di SD kan? Nah, misalkan aja 4 bilangan itu A, B, C, D, rata-rata A dan B adalah 1105. Rata-rata A dan B itu bisa ditulis sebagai A ditambah B dibagi 2. Ini kan? Ini kan kita bisa tulis sebagai A per 2 ditambah B per 2. Sama dengan 1055. Kemudian rata-rata B dan C bisa ditulis B ditambah C dibagi 2. Atau sama dengan B per 2 ditambah C per 2. Sama dengan 1166. Kemudian rata-rata C dan D. C ditambah D dibagi 2. Sama dengan C per 2 ditambah D per 2. Sama dengan rata-rata C dan D 1277. Kemudian yang dicari adalah rata-rata A dan D. Rata-rata A dan D itu adalah A ditambah D bagi 2. Sampai sini bisa dipahami? Mudah kan ya? Nah, kemudian ini nih kita main strateginya di sini. Bahwa A ditambah D bagi 2 atau A per 2 ditambah D per 2, ini kita bisa tulis sebagai
Misalkan ini kita tambahkan B, kemudian kurangi B gitu, di tengah-tengah sini kan sama aja. A per 2 ditambah B per 2 dikurangi B per 2 ditambah D per 2. Kemudian main strategi lagi, kita tambahkan C per 2, kemudian kurangi C per 2, atau kurangi C per 2 dulu, kemudian ditambah C per 2, kan nggak merubah nilai. Nah, jadinya A per 2 ditambah B per 2 dikurangi B per 2 dikurangi C per 2 ditambah C per 2 ditambah D per 2. Seperti ini. Kemudian kita kelompokkan. Ini misalkan B per 2 sama C per 2-nya ini kita mau dalam kurung gini. Nah, tanda min ini akan berubah jadi tambah. Setelah itu kita kelompok-kelompokkan gini. Ini kan kita sudah punya informasinya semua. A per 2 tambah B per 2 itu 1055. B per 2 tambah C per 2 itu 1166. Kemudian C per 2 tambah D per 2 itu 1277. Nah, kita hitung. 1055 dikurangi 1166 ditambah 1277 adalah 1166. Nah, ini soal mudah juga. Lanjut soal nomor 14. Helmi memilih suatu bilangan bulat positif, yaitu 2024. Yahya ingin mengetahui banyak faktor positif dari bilangan yang dipilih Helmi yang merupakan kelipatan 23. Maka angka yang didapati Yahya adalah, nah ini sama dengan soal yang sebelumnya tadi, yang sebelumnya di video bagian 1 atau bagian 2 kemarin tentang banyak faktor positif. Nah, ini kita harus memfaktorkan dulu 2024. Ini dibagi 2, hasilnya 1012. Dibagi 2 lagi, 506. Dibagi 2 lagi, 253. Nah, 253 dibagi 11, hasilnya 23. Nah, tapi si Yahya itu maunya yang merupakan kelipatan 23. Nah, kalau kelipatan 23, maka 23-nya ini nggak usah dihitung, kita tinggal menghitung yang ini aja. Nah, ini 2 pangkat 3 dikali 11. Banyak faktor positifnya, berarti ini tambah 1, 11 ini berarti 11 pangkat 1 tambah 1. 3 tambah 1, 4, dikali 1 tambah 1, 2. 8. Jadi banyak faktor positif dari 2024 yang merupakan kelipatan 23 ada 8. Soal terakhir, perhatikan barisan berikut. 17, 24, 31, dan seterusnya sampai 2019, 2026. Nilai rata-rata barisan tersebut adalah, nah, sebelum kita ke barisan yang banyak-banyak gini dulu, kita coba deh di barisan yang kecil-kecil aja dulu, misal. Nah, contoh yang kecil-kecil, barisan 1, 3, 5, 7. Ini rata-ratanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dibagi 4. 16 dibagi 4, hasilnya 4. Coba kita bandingkan dengan cara cepatnya, yaitu yang awal ditambah yang akhir dibagi 2. 1 tambah 7 bagi 2, hasilnya 8 bagi 2, 4 juga. Nah, coba ini dibuat yang agak panjang. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Maka rata-ratanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7. Itu 49. 49 dibagi 7 hasilnya 7.
Nah, kita bandingkan dengan cara cepat tadi. 1 ditambah 13 dibagi 2. Hasilnya 14 bagi 2, 7. Nah, rata-ratanya sama ternyata dengan rata-rata bilangan yang awal sama yang akhir. Nah, ini tadi 4, ininya 4 juga. Ini dihitung 7, ini juga 7. Nah, untuk cara yang ini, triknya juga sama. Rata-rata barisannya adalah yang awal 17 ditambah yang akhir 2026 dibagi 2. Nah, 17 tambah 2026, 2043 dibagi 2 sama dengan 1021,5. Nah, cara cepat yang ini, bilangan awal ditambah bilangan akhir dibagi 2 untuk menghitung rata-rata barisan ini hanya berlaku jika barisannya merupakan barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu barisan yang selisihnya setiap 2 suku itu tetap. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.